Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam kebaktian di hari Jumat. Mari kita akan mulai kebaktian kita. Kita nyanyikan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang haus Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
dan Raja mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau beri lagi kami kesempatan Tuhan untuk beribadah. Tuhan memberkati Tuhan ibadah kami ini. Kami percaya ibadah kami ini menyenangkan hatimu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dan kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan menyatakan isi hatimu di dalam ibadah kami ini. Kami mulai ibadah ini dan dengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang dengan tema bersukacita karena terdaftar di sorga. Bersukacita karena terdaftar di sorga. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan, haleluya. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya ke kota atau tempat di mana Yesus akan pergi. Dan Yesus mengutus mereka dengan memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa atas setan-setan untuk mengusir, untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, untuk melepaskan mereka yang dirasuk, diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan dengan kuasa Tuhan itu, dengan pemberian Tuhan itu, maka murid-murid bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Murid-murid Tuhan Yesus bisa menaklukkan kuasa-kuasa iblis. Dan tentu saja dengan itu, karena kuasa itu, karena mereka bisa mengusir setan, karena murid-murid bisa menyembuhkan orang yang sakit, maka mereka senang sekali. Murid-murid bersukacita. Mereka sangat merasa bergembira. Mereka mampu, mereka diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengalahkan setan-setan. Dan sekembalinya mereka dari tugas yang diberikan Yesus kepada mereka, maka mereka memberikan laporan dengan bergembira, dengan bangga, dengan senang hati. Mereka menyampaikan laporan mereka kepada Yesus. Itulah yang kita baca dalam ayat yang ke-20. Namun demikian, atau ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, kepada murid-murid pada saat itu, membuat murid-murid bergembira, murid-murid bersukacita. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari, banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Dan
pemberian-pemberian itu, pemberian-pemberian Tuhan itu membuat hati kita ini gembira. Hati kita ini bersuka cita. Tuhan memberi kita umur panjang, kita bersuka cita. Tuhan memberikan kepada kita berkat, hati kita bersuka cita. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan yang baik, Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita, Tuhan memberikan kepada kita pasangan hidup yang baik, Tuhan memberikan kepada kita anak-anak yang baik, Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang baik, ataupun Tuhan memberikan kepada kita karunia rohani. Tuhan memberikan kepercayaan dalam hal-hal rohani kepada kita. Itu membuat diri kita bersuka cita, diri kita senang, diri kita bergembira, dan kita menyampaikan terima kasih kepada Tuhan. Atau apa ya, kita sangat merasa hati ini senang sekali untuk pemberian Tuhan itu. Sama seperti sifat pemberian itu kan menyenangkan seseorang. Kita mendapat pemberian dari teman atau dari saudara, ya, maka itu kan sifatnya menyenangkan hati. Orang memberikan kepada kita ya sesuatu, apakah makanan, apakah yang bentuk barang yang kita perlukan, ya, ataukah uang, ya, kita akan merasa senang. Jadi begitu juga ketika Tuhan memberi kepada kita, maka hati kita bersuka cita, hati kita bergembira, hati kita senang akan kemampuan atau akan pemberian yang Tuhan beri, Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada kita. Hal itu membuat kita senang, membuat kita bergembira. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid saat itu. Kalau kita melihat contoh yang lain, begitupun bahwa pemberian Tuhan membuat Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 saya baca ayat yang ke-18. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18 saya baca untuk kita semua. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi oleh karena pemberian Tuhan, maka Raja Daud yang tadinya keluarganya dan dirinya adalah pengembala kambing domba yang tidak banyak, adalah orang yang sederhana. Itu kemudian oleh karena pemberian Tuhan, oleh karena tindakan Tuhan, oleh karena pilihan Tuhan, maka dia menjadi raja dan memimpin kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar. Tidak sampai di situ, Tuhan pun menjanjikan bahwa keturunan Daud itu akan duduk di atas takhta kerajaan Israel. Jadi Daud membayangkan siapa dia, siapa keluarganya. Kalau bukan karena pemberian Tuhan, maka dia hanyalah pengembala, ya, gembala kambing domba yang biasa. Dan begitu pun akan terjadi kepada anak-anaknya. Mereka akan mengikuti Daud sama seperti Daud mengikuti Isai tadinya, ya, dalam masa remajanya sebagai pengembala. Maka begitu pun keturunan Daud akan menjadi pengembala juga, gembala kambing domba. Tapi karena pemberian Tuhan, maka Daud terheran-heran. Daud senang sekali. Karena Tuhan memberi bukan hanya pada dirinya tapi pada turunannya. Sehingga Daud bertanya-tanya siapa dia. Kenapa Tuhan sampai memberi pemberian yang luar biasa besar itu. Bapak ibu saudara-saudari, pemberian Tuhan tentulah membuat kita bersuka cita. Ada yang Tuhan berikan kekayaan. Ada yang Tuhan berikan keterampilan, talenta kah, ya. Ada yang Tuhan berikan keluarga, anak-anak. Ada yang Tuhan berikan karunia rohani, karunia menyembuhkan, ya, karunia kata-kata hikmat bijaksana, ya, kepintaran, ya, ataupun seperti murid-murid Tuhan berikan karunia mengusir setan-setan, karunia menyembuhkan. Ada diberikan karunia ketika dia berdoa, Tuhan memberikan apa yang dia doakan.
ada yang diberikan karunia pengetahuan dan lain sebagainya, pemberian-pemberian Tuhan. Dan itu membuat kita bersuka cita, kita merasa senang. Kalau tadinya mungkin kita tidak punya, lalu Tuhan memberi kepada kita, kita menjadi senang, kita menjadi bergembira, kita menjadi bersuka cita. Lalu kita maju lagi pada apa yang sedang kita bahas, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, kepada murid-murid yang sangat senang, sangat bersuka cita dengan pemberian Tuhan, bagaimana mereka bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ayat 20, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yesus berkata kepada kita bahwa sukacita itu ya bukan karena pemberian-pemberian Tuhan yang itu. Bukan karena mereka mampu mengusir setan, bukan karena ya kita diberikan kekayaan, kita diberikan keluarga yang baik. Bukan karena kita diberikan karunia rohani oleh Tuhan dan lain sebagainya, pemberian-pemberian Tuhan itu. Tapi Yesus mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga. Jadi pemberian Tuhan, Tuhan masih mau memberi sorga. Jadi apa yang Tuhan berikan sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu masih ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang terbesar yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu Dia akan memberikan sorga kepada kita. Jadi sukacita kita bukan terdapat pada pemberian-pemberian, ya bisa menyembuhkan orang sakit, ya bisa diberikan kekayaan oleh Tuhan, bisa mempunyai kebijaksanaan, rumah tangga yang baik. Benar, kita bersukacita, bisa senang karena itu. Tetapi sesuatu yang lebih besar dari itu, sukacita yang lebih besar dari itu, atau dasar untuk bersukacita bukanlah pada pemberian-pemberian Tuhan itu. Dalam arti karunia rohani itu bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, atau diberikan kekayaan, diberikan kebijaksanaan, diberikan rumah tangga yang baik. Tapi Tuhan Yesus mau kita bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Itulah sukacita kita. Sukacita kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Karena kita punya tempat, kita punya rumah di sorga. Itu sukacita kita. Jadi sukacita kita bukan kita taruh pada kekayaan, bukan kita taruh pada kita bisa usir setan, bukan kita taruh pada karena kita bisa menyembuhkan orang sakit, diberikan pemberian karunia, bukan kita taruh kepada pemberian-pemberian Tuhan yang lain, tapi kita taruh pada namaku, nama Bapak Ibu Saudara-saudari, itu terdaftar di sorga. Bukankah Tuhan sudah mencatatkan nama kita di buku kehidupan di dalam sorga yang Dia sudah sediakan, Dia sediakan bagi kita. Itulah yang membuat kita sukacita. Sehingga apapun keadaan kita, ingatlah. Ada lagu katakan, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Kalau hatiku sedih dan susah, tapi rumah kita mengingat bahwa nama kita terdaftar di sorga, itu akan membuat kita bersukacita. Ya, nama kita punya rumah di sorga, kita punya mahkota kehidupan, kita punya sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau kita bersukacita bukan karena pemberian-pemberian Tuhan yang lain yang memang Tuhan berikan kepada kita, tetapi sukacita kita, Tuhan katakan bersukacitalah karena rumah kita, karena nama kita terdaftar di dalam sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 7, Matius pasal 7 katakan seperti ini. Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang Matius pasal 7
ayatnya yang ke-21, saya baca Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita lihat di ayat ini, ada orang yang diberikan karunia di situ, diberikan pemberian Tuhan. Di situ dikatakan dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia bisa mengadakan banyak mujizat, tapi dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi apa gunanya pemberian Tuhan yang di mana dia bisa bernubuat, di mana dia bisa mengusir setan, di mana dia bisa menyembuhkan orang sakit, kalau dia tidak bisa masuk surga? Kalau namanya kemudian dihapus dari kitab kehidupan itu, dihapus dari kitab yang memuat, kitab kehidupan yang memuat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam sorga, apa gunanya? Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26 dikatakan begini, Matius 16 ayat yang ke-26, Matius pasal 16 ayat yang ke-26 saya bacakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi kita melihat fakta adanya orang yang menerima pemberian Tuhan untuk mengusir setan, yaitu kuasa mengusir setan, kuasa untuk membuat mujizat, kuasa untuk membuat kesembuhan, tetapi dia tidak menerima sorga atau namanya dihapus dari sorga. Lalu kita baca tadi dikatakan apa gunanya orang dapat semua tapi nggak dapat sorga. Itulah mengapa kita menaruh sukacita, bersukacitalah, bergembiralah. Karena nama kita dicatat di dalam sorga. Nama kita terdaftar di dalam sorga. Ketika Tuhan memanggil, maka kita ada. Ketika Yesus datang, maka Dia menjemput kita untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Itulah sukacita kita. Itulah dasar, itulah alasan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari bersukacita. Jadi dasar untuk kita bersukacita bukan hanya terdapat pada pemberian Tuhan dalam hal materi, pemberian Tuhan dalam hal karunia, ya, bisa menyembuhkan, ya, bisa mendapat karunia roh, bisa menyembuhkan, bernubuat dan lain-lain. Tapi dasar kita bersukacita, nama kita tercatat di sorga. Karena ada orang yang mendapat pemberian Tuhan dalam hal tadi, ya, bernubuat, bisa menyembuhkan, mengusir setan, mengadakan tanda mujizat, tapi tidak tercatat namanya dihapus dari sorga. Jadi biarlah sorga itu menjadi fokus kita. Apapun yang terjadi, seberapa banyak Tuhan pakai kita, seberapa banyak yang Tuhan berikan, tapi tetap nomor satu, aku mau menaruh sukacitaku karena namaku terdaftar di sorga. Itu yang kita jaga, itu yang kita pertahankan. Sehingga pemberian-pemberian Tuhan yang lain itu, ya, kalau kita diberikan pemberian-pemberian Tuhan tersebut, ya, itu tidak akan membuat kita menjadi sombong, lalu akhirnya nama kita bisa dihapus dari daftar sorga itu. Atau Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, lalu kemudian, ya, sukacita kita taruh di dalam kekayaan itu. Dan seseorang menjadi lebih cinta kepada kekayaan daripada kepada Tuhan. Dan namanya dihapus dari sorga itu. Jadi Yesus katakan, jangan bergembira, bersukacita. Kalau engkau mau bersukacita, mau bergembira, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Maukah kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bersukacita. Ya, memang kita merasa senang sekali lagi. Tuhan memberi kita pemberian-pemberian yang banyak.
menggembirakan. Tapi dasar kita bergembira, bersuka cita adalah nama kita terdaftar di sorga. Dan itu akan membuat kita berusaha untuk mempertahankan nama kita terdaftar di sorga itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 saya mau baca 1 Korintus 15 ayat 19. Rasul Paulus berkata seperti ini. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19 saya baca untuk kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya menyampaikan ayat ini dalam konteks khotbah kita ini seperti ini. Kalau pemberian-pemberian Tuhan yang kita terima itu hanya pemberian-pemberian di dunia ini, tidak sampai kepada pemberian sorga, maka kita adalah orang yang paling malang, paling sengsara. Jadi pemberian Tuhan yang kita terima memang di dunia kita banyak sekali menerima pemberian Tuhan. Tapi kalau kita tidak terima sorga, maka kita disebut sebagai orang yang paling malang, orang yang paling menyedihkan, orang yang paling sengsara. Jadi kita harus terima sorga itu. Karena kita, nama kita Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah daftar di dalam sorga. Kita tidak mau hanya menerima pemberian yang ada di dunia, atau tidak mau karena pemberian-pemberian yang di dunia itu lalu kemudian kita berubah, kita jadi sombong ya, kita lebih cinta kepada pemberian itu ya, lalu nama kita dihapus dari sorga itu. Filipi pasalnya yang ketiga, Filipi pasalnya yang ketiga, saya baca Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ke-13, maksud saya pasal yang ketiga, Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus katakan, aku melupakan ya, yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi pemberian-pemberian Tuhan itu yang lain tadi saya katakan ya, bisa diberikan karunia untuk bernubuat, mengadakan mujizat ya, diberikan kekayaan, kemampuan ya, kepintaran ya, kemampuan bermusik dan lain sebagainya, itu diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kemudian itu mengalihkan fokus kita. Dari tadinya ya fokus ya, dari fokus kepada kerajaan sorga, panggilan sorga itu ya, nama terdaftar di sorga, lalu terfokus kepada oh ini jadi kekayaan, atau fokus ya jadi kesombongan ya karena pemberian Tuhan yang lain itu. Tapi Rasul Paulus katakan, aku lupakan. Kalau Tuhan memberi pemberian kepada kita, pemberian di dunia ya, pemberian karunia rohani, puji Tuhan, haleluya. Tapi biar mata kita ya tetap memandang bahwa kita mau mendapat sorga. Jangan sampai karena kekayaan, pemberian Tuhan kekayaan, lalu kita kehilangan sorga. Jangan sampai ya karena Tuhan memakai kita ya, memberikan karunia yang luar biasa, lalu kemudian seseorang itu kehilangan sorga. Puji Tuhan, kita menerima pemberian-pemberian Tuhan, diberikan kuasa, tapi itu tidak akan mengalihkan fokus kita. Tetap ya, apa gunanya seseorang bisa mengusir setan, tapi namanya dihapus dari kerajaan sorga. Bukankah ketika kita diberikan pemberian-pemberian Tuhan itu, diberikan, dipakai Tuhan untuk mengusir setan, dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan, dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, diberikan berkat, kekayaan oleh Tuhan, bukankah itu harusnya lebih memacu kita untuk melihat kepada sorga? Lebih berfokus pada sorga. Jadi Paulus kata, aku lupakan. Mari kita lupakan. Tuhan sudah memberi. Jadi jangan sampai itu membuat kita ya beralih fokus ya. Karena fokus kita adalah kerajaan sorga.
bagaimana kita semakin maju, makin dewasa. Jadi pemberian-pemberian Tuhan itu harusnya membuat kita semakin dewasa, semakin maju selangkah lagi lebih dekat kepada kerajaan surga, lebih dekat kepada kesempurnaan itu. Jadi ketika Tuhan memberi kepada kita, harusnya kan kita semakin naik lagi tingkat kerohanian kita, kedewasaan kita. Makin diberikan kepada kita ya, semakin dekat lagi kita dengan surga itu, kedewasaan itu. Bukan sebaliknya, karena kenyataannya ada orang diberikan seperti tadi Matius pasal 7, karunia untuk mengusir setan, mengadakan mujizat, tapi bukan dia semakin dekat kepada kerajaan surga, bukan semakin maju dalam kerohanian, makin mundur, makin sombong, makin menganggap dia bahwa pemberian itu miliknya. Padahal itu adalah titipan Tuhan, pemberian Tuhan. Saya akhiri dengan Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-9. Mari kita belajar dari Abraham, Ishak dan Yakub dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pemberian Tuhan, kan Tuhan beri tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka, ayat 9 katakan, mereka diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Kata seolah-olah sebagai tanah asing itu mempunyai arti, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa itu tanah asing itu bukan miliknya. Jadi begitulah kita menganggap seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Kanaan padahal diberikan kepada mereka. Tapi bagi mereka menganggap itu bukan milik mereka. Mereka hanya numpang. Mereka hanya memakai. Mereka hanya sementara. Begitu juga pemberian Tuhan pada kita. Bisakah kita menganggap itu bukan milik kita? Itu hanyalah sesuatu kepercayaan Tuhan. Dipinjamkan, dipakaikan, ya dipercayakan untuk sekian lama kepada kita. Itu bukan berasal dari milik kita, itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita mengadakan mujizat, maka kita harus memandang bahwa kemampuan kuasa untuk melakukan mujizat itu bukan milik kita, milik Tuhan. Dipercayakan kepada kita, dipinjamkan, dipakaikan untuk sementara waktu, untuk satu durasi waktu. Sampai kapan ya Tuhan yang menentukan. Jadi ketika kita diberikan pemberian-pemberian Tuhan itu, maka kita memandangnya itu adalah milik Tuhan. Ini hanya titipan, dipinjamkan, dipakaikan. Karena ketika seseorang menganggap itu sebagai miliknya, berasal dari dirinya, maka kesombongan akan menjadi bagian dia. Dan itu akan membuat seorang dihapus namanya dari kitab kehidupan, dihapus namanya dari sorga itu. Tapi ketika nasihat Tuhan Yesus menjadi bagian kita, seperti Abraham, Ishak dan Yakub, mereka menganggap itu bukan milik mereka. Ketika Tuhan memberi pemberian, Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, Tuhan berikan pemberiannya kepada kita, biarlah kita tidak beralih fokus kita, tetap kerajaan surga. Ya, aku diberikan bisa mengusir setan, tapi yang paling penting aku masuk kerajaan surga. Aku diberi kekayaan, tapi yang lebih dari itu, aku harus menerima kerajaan surga. Sehingga kita tidak akan seperti Rasul Paulus katakan, ya, dia mau mendapat panggilan surga itu, dia tidak terhalang ya oleh karena kanan kiri ya yang dia dapatkan, tapi terus maju ke depan dan beroleh kerajaan sorga itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menyanyikan satu lagu, dan setelah itu kita akan masuk dalam penyembahan dan doa kita, seperti wanita mengurapimu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kami mau tetap setia, tetap berjuang, tetap memandang pada panggilan surga, tidak dialihkan kepada hal yang lain. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Memang kami senang bergembira karena Tuhan memberkati. Tuhan memberikan pemberian, Tuhan mempercayai kami. Tapi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sukacita kami adalah karena nama kami terdaftar di sorga Tuhan. Itulah yang kami terus upayakan. Itulah yang terus kami jaga, supaya nama kami tetap terdaftar di dalam sorga. Tuhan, tolong kepada kami, beri kami kekuatan Tuhan, nasihati kami, tegur kami, supaya kami tetap di jalan kebenaran, di dalam kemajuan kerohanian. Selangkah demi selangkah, hari kepada hari, kami semakin bertambah maju di dalam Tuhan, bertambah dekat dengan kerajaan sorga itu, bertambah dekat dengan kesempurnaan kedewasaan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau
memberkati kami semua. Sertailah, berkatilah kami, jaga lindungi kami. Berkati mata pencarian umat-Mu, rumah tangga kami masing-masing, pemuda remajamu, orang tua yang ada, anak-anak kami semua. Diberkati, dijaga Tuhan, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan sakit penyakit Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu lewat ibadah kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan dalam pergumulan, dalam sakit, di dalam suatu tantangan, satu masalah, kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Berikanlah kepada kami berkat-berkat yang daripada-Mu. Kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan memberkati kita. Ibadah kita sudah selesai. Haleluya.